Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami mengenai pengumpulan data, pembuatan konsep, penyutingan, dan pengetikan karya ilmiah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Menulis Karya Ilmiah. Dosen pengampu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelum itu, perkenalkan rekan kami dari kelompok 4. Yang pertama, Intan Istiqomah dengan nomor di belakang 128. Kemudian Karomah Kulota Ayun dengan nomor di belakang 129. Megayanti Hendiana Putri dengan nomor di belakang 130. Tias Pramesi Siwi dengan nomor di belakang 139. Dan saya sendiri, Dita Septiani, dengan nomor di belakang 140. Latar belakang karya ilmiah adalah suatu karangan yang didasarkan pada hasil suatu penelitian yang kemudian ditulis secara sistematis. Nah, berdasarkan pada fakta di lapangan dan juga dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Jadi, apa yang dipaparkan di dalam karya ilmiah ini adalah fakta dan bukan karangan hasil imajinasi seperti karya non-ilmiah. Dalam penyusunan karya ilmiah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk pada bagian pengumpulan data, pembuatan konsep, penyuntingan, dan pengetikan karya ilmiah. Kemudian, rumusan masalah dari yang kita bahas, yang pertama itu adalah bagaimana pengumpulan data dalam karya ilmiah, yang kedua bagaimana pembuatan konsep dalam karya ilmiah, yang ketiga bagaimana penyuntingan karya ilmiah, dan yang terakhir bagaimana pengetikan dalam karya ilmiah. Selanjutnya, untuk tujuan dari rumusan masalah, yang pertama itu adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengumpulan data dalam karya ilmiah, yang kedua itu untuk mengetahui dan menjelaskan pembuatan konsep karya ilmiah, dan yang ketiga untuk mengetahui dan menjelaskan penyuntingan karya ilmiah, dan yang terakhir untuk mengetahui dan menjelaskan pengetikan dalam karya ilmiah. Nah, untuk selanjutnya, untuk materi pengumpulan data akan dijelaskan oleh rekan saya, disilakan. Baik, materi yang pertama yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, menurut para ahli, yang pertama menurut Sudaryono berpendapat bahwa pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Kemudian pendapat yang lain yaitu Lestari dan Yuda Negara menyatakan bahwa pengumpulan data merupakan suatu kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan. Maka pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti. Sehingga perlu diperhatikan teknik pengumpulan data yang digunakan dan sumber informasi yang ditentukan dalam pengumpulan data, sehingga akan terpenuhinya informasi yang dikumpulkan. Pengumpulan data untuk karya ilmiah dapat dilakukan dengan studi pustaka atau dokumentasi, lalu wawancara atau interview, kemudian pengamatan terhadap objek atau observasi, lalu bisa berupa angket. Untuk perbedaan pengumpulan data ada 3 dalam pengumpulan data. Yang pertama kualitatif, kuantitatif, lalu PTK. Untuk pengumpulan data kualitatif itu dapat berupa tes, angket, lalu dokumentasi. Kemudian untuk pengumpulan data kuantitatif itu dapat berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu untuk PTK sendiri itu bisa kelima-limanya, yaitu dapat berupa tes, angket, dokumentasi, observasi, maupun wawancara. Baik, materi selanjutnya yaitu pembuatan konsep. Konsep adalah abstrak dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjadikan keterkaitan antar variabel, baik variabel yang diteliti maupun variabel yang tidak diteliti. Kerangka konsep akan membantu menghubungkan
akan membantu peneliti menghubungkan hasil penemuan dengan teori. Untuk materi selanjutnya yaitu tahapan pembuatan konsep, di mana tahapan pembuatan konsep ada 4. Yang pertama yaitu seleksi bahan, di mana berbagai bahan tulisan yang telah terkumpul perlunya diseleksi. Mana bahan yang layak dipakai maupun mana bahan yang tidak layak dipakai. Yang kedua yaitu klasifikasi, di mana bahan-bahan tulisan yang telah diseleksi lalu digolongkan sesuai dengan kebutuhan topik karya ilmiah. Yang ketiga, reduksi bahan. Maksudnya, bahan-bahan yang telah melalui tahapan seleksi maupun klasifikasi, yaitu di mana bahan yang tidak layak dipakai, maka sementara disingkirkan atau disimpan karena sewaktu-waktu bahan tersebut dapat kita pakai. Yang terakhir, yang keempat, yaitu tahap penyajian data, di mana bahan-bahan tulisan yang telah melalui tahap seleksi bahan, klasifikasi, dan reduksi bahan disajikan dalam bentuk atau model data atau dalam sebuah buku catatan data. Untuk selanjutnya yaitu penyuntingan. Penyuntingan karya ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempersiapkan karya tulis yang siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan terutama seperti diksi dan struktur kalimat. Menurut Syamsul Damramli dalam bukunya tahun 2009 nomor 67 berpendapat bahwa penyuntingan merupakan proses menyiapkan tulisan mulai dari ejaan, tanda baca, urutan penomoran, rata kanan dan kirinya, spasi, dan sebagainya. Maka penyuntingan adalah pembacaan kembali naskah secara menyeluruh untuk melihat apakah bagian naskah yang kurang tepat baik aspek substansi dalam kurung isi maupun aspek kebahasaan dalam kurung stitiska, cara mengekspresikan gagasan dengan pemberdayaan segenap potensi bahasa. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pengetikan. Pada kesempatan ini, kami mengambil 2 contoh karya ilmiah, yaitu proposal skripsi dan artikel ilmiah. A. Proposal dan skripsi. Yang pertama, batas pengetikan pada proposal dan skripsi untuk tepi atas dan tepi kiri adalah 4 cm, sedangkan tepi kanan dan tepi bawah 3 cm. Yang kedua, naskah diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk pengetikan istilah-istilah dalam bahasa asing. Yang keempat, huruf tebal digunakan untuk pengetikan judul, subbab, sub-subbab, dan kalimat-kalimat penekanan yang lain. B. Artikel ilmiah. Pada artikel ilmiah, judul diketik dengan menggunakan kapitalis each word atau kapital pada setiap awal kata. Naskah diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman untuk ukuran huruf pada judul 14, abstrak 10, pendahuluan sampai simpulan 11, dan daftar pustaka 10. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada contoh pengetikan pada proposal skripsi. Tadi sudah dijelaskan pada proposal skripsi, untuk tepi atas dan tepi kiri menggunakan 4 cm, sedangkan tepi kanan dan tepi bawah menggunakan 3 cm. Dan naskah diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman seperti pada contoh. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, kita lanjut di simpulan. Untuk simpulan dari kelompok 4 itu pengumpulan bahan atau data karya ilmiah itu dapat dilakukan melalui studi pustaka atau dokumen. Nah, kemudian wawancara interview, pengamatan terhadap objek melalui eksperimen atau uji coba di lapangan atau laboratorium dan melalui angket terhadap responden.
Nah, untuk tahap pembuatan konsep karya ilmiah itu sendiri itu dapat meliputi seleksi bahan, klasifikasi, reduksi bahan, dan penyajian bahan. Kemudian untuk penyuntingan itu adalah pembacaan kembali naskah secara menyeluruh untuk melihat apakah ada bagian naskah yang kurang tepat atau kurang baik terhadap aspek substansial atau isi maupun aspek kebahasaannya. Nah, kemudian kalau pengetikan dalam karya ilmiah ini disesuaikan dengan pedoman dari instansi masing-masing. Kemudian kita lanjut di saran. Untuk saran, dengan adanya penyusunan makalah ini, penulis dan mahasiswa menjadi lebih teliti dalam penyusunan karya ilmiah, seperti pembuatan proposal skripsi dan artikel karya ilmiah. Setelah membaca makalah ini, diharapkan pembaca itu dapat meningkatkan kemampuannya dalam penyusunan karya ilmiah. Untuk yang terakhir yaitu daftar pustaka dapat dibaca melalui layar. Itu saja untuk presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.